Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solehah? Mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baik anak-anak Umi, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran IPS tentang Pergerakan Nasional Indonesia. Kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah memahami latar belakang munculnya pergerakan nasional Indonesia, memahami proses pergerakan nasional Indonesia, dan mengetahui arti penting Sumpah Pemuda bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Inti dalam materi ini ada 3. Yang pertama latar belakang, kemudian organisasi, dan Sumpah Pemuda. Sebelum itu kita harus tahu, apa sih yang dimaksud dengan pergerakan nasional? Pergerakan nasional itu merupakan upaya untuk mengusir penjajah dan mewujudkan Indonesia merdeka yang dilakukan pada tahun 1908 sampai 1945. Adapun faktor pendorongnya ada 2, internal dan eksternal. Faktor internal ini merupakan faktor-faktor yang menyebabkan orang-orang Indonesia itu menyadari bahwa orang Indonesia itu harus merdeka. Ada sejarah masa lampau, penderitaan rakyat akibat penjajahan, dan lahirnya golongan terpelajar, serta undang-undang desentralisasi. Berikutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, pendidikan barat modern yang dilakukan oleh orang-orang Belanda, kemudian pengaruh perkembangan pendidikan Islam, di mana ketika itu dunia pesantren begitu mempengaruhi pergerakan nasional. Kenapa? Karena di dalam Islam, di dalam pesantren diajarkan untuk bisa membela negara. Dengan demikian, timbullah pemahaman bahwa membela negara itu merupakan salah satu jihad, sehingga upaya orang-orang Islam saat itu sangat berpengaruh terhadap pergerakan nasional. Kemudian kemenangan Jepang atas Rusia. Ketika itu terjadi peperangan di mana Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Kemudian munculnya perjuangan bangsa lain melawan penjajah dan peristiwa Perang Dunia I yang menyebabkan Indonesia itu menyadari bahwa untuk kemenangan itu harus diperjuangkan. Berikutnya adalah organisasi yang melakukan pergerakan nasional. Silahkan disimak untuk organisasi pada masa pergerakan nasional berikut ini. Berbagai organisasi tersebut merupakan pembelajaran bagi kita bahwa para pahlawan Indonesia telah melakukan perjuangan yang sangat besar untuk bisa melakukan kemerdekaan. Nah, saatnya kita saat ini untuk menghargai perjuangan mereka dengan cara apa? Kita harus belajar dengan baik, belajar dengan rajin. Di sini kita lihat berbagai organisasi melakukan perjuangan dari pergerakan nasional dalam bidang pendidikan, kemudian dalam bidang keislaman, bahkan sampai ada partai komunis yang melakukan pemberontakan terhadap orang-orang yang menjajah Indonesia pada saat itu. Artinya, dengan sejarah kita mengetahui bahwa untuk bisa mengalahkan segala bentuk penindasan itu dilakukan dengan perjuangan. Nah, dengan adanya pergerakan-pergerakan nasional tersebut, akhirnya para pemuda melakukan persatuan yang mereka bersatu dalam satu wadah, yaitu lahirnya Sumpah Pemuda. Ini merupakan isi dari Sumpah Pemuda. Hikmah dari Sumpah Pemuda ini mengajarkan kepada kita tentang semangat perjuangan para pemuda untuk bisa memerdekakan Indonesia. Nah, dalam hal ini kita bisa memetik hikmah bahwa untuk melakukan suatu perjuangan itu tidak bisa dilakukan sendiri, maka harus secara bersamaan ataupun berjamaah. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini, pergerakan nasional merupakan perjuangan yang sangat penting bagi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan. Dan pada akhirnya, semua kalangan dapat bersatu melalui momentum yang melahirkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Semangat untuk pemuda dan semangat untuk bisa memerdekakan diri dari segala bentuk kemalasan. Demikianlah untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.